Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jaspi Aduti Ardana dari Fakultas Ilmu Komunikasi kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi. Konsep demokrasi. Yang pertama, pengertian. Konsep demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demokratos, yang gabungan kata dari kata demos yang artinya rakyat, kratos yang artinya kekuasaan atau kedaulatan. Maka demokrasi adalah kedaulatan rakyat, atau demokrasi adalah sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya, demokrasi bukan berarti kekuasaan di tangan penguasa, akan tetapi kekuasaan penuh di tangan rakyat. Menurut demokrasi ada 3 hakikat atau makna pemerintahan. Yang pertama, pemerintahan dari rakyat. Yang kedua, pemerintahan oleh rakyat. Yang ketiga, pemerintahan untuk rakyat. Hakikat makna government of the people, yang artinya dalam negara demokrasi, legitimasi atau keabsahan terhadap siapa yang memerintah atau pemerintah berasal dari kehendak rakyat. Government by the people, pemerintah dalam sistem demokrasi memerintah adalah atas nama mewakili rakyat. Government for people, dalam penyelenggaraan suatu pemerintah oleh pemerintah harus dilangsungkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian demokrasi menurut para ahli. Yang pertama, Abraham Lincoln. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua, Sidney Hawks. Bentuk pemerintahan di mana keputusan pemerintahan yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Kriteria atau ciri-ciri negara demokrasi menurut Amin Rais. Yang pertama, adanya partisipasi rakyat. Pembuat keputusan pemerintah dalam sistem demokrasi memerintah adalah atas nama rakyat. Persamaan kedudukan di depan hukum. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945. Yang kedua, distribusi pendapatan secara adil. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Kesempatan memperoleh pendidikan. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, kebebasan mengemukakan pendapat, pers, berkumpul dan keterbukaan informasi. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, kesediaan dan keterbukaan informasi. Yang kelima, kebebasan individu yang dilandasi dengan norma-norma. Yang keenam, semangat juang, kerjasama, gotong royong dilandasi sila 4 Pancasila. Hak untuk protes, mengeluarkan pendapat, pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Norma-norma yang mendasari demokrasi. Menurut Henry B. Mayu, didasari oleh beberapa norma. Yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Dan yang keempat, mengaku serta menganggap secara wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan, serta tingkah laku. Dan yang terakhir, menjamin tegaknya keadilan. Menurut Nurcholish Madjid, demokrasi didasari 7 norma. Yang pertama, kesadaran atas pluralisme. Kemudian musyawarah. Kemudian mufakat yang jujur dan sehat. Kemudian kerjasama. Kelima, pemenuhan segi-segi ekonomi, pertimbangan moral, sistem pendidikan yang menunjang.
Menurut Frans Magnus Suseno, ada 5 prinsip negara demokrasi. Yang pertama, sistem negara hukum mengandung arti demokrasi, tidak mengenal kata-kata absolut. Kekuasaan mutlak. Kekuasaan di negara demokrasi berada di tangan rakyat dan diatur oleh hukum, undang-undang dasar, undang-undang, dan lain-lain. Yang kedua, social control atau pengawasan oleh rakyat. Baik yang dilakukan secara langsung, begitu juga melalui lembaga-lembaga sosial dan politik yang ada. Social control menghendaki adanya transparansi. 3. Pemilu yang bebas. Antara lain tergambar dari diselenggarakannya pemilu oleh lembaga independen, serta pemberian hak dan kewajiban yang sama kepada semua parpol peserta pemilu. Yang keempat, prinsip mayoritas. Bahwa nilai-nilai dasar demokrasi merujuk kepada kepentingan rakyat, banyak mayoritas dan bukan pada kepentingan segelintir orang. Adanya jaminan terhadap HAM, antara lain ditandai dengan adanya lembaga khusus dan independen yang menangani setiap pelanggaran HAM yang terjadi. Yang C. Komponen-komponen penegakan demokrasi. Komponen-komponen tegaknya demokrasi antara lain negara hukum, kemudian pemerintahan yang good governance, badan pemegang kekuasaan legislatif, peradilan yang bebas dan mandiri, masyarakat hidup rukun dan damai, pers yang bebas dan bertanggung jawab, infrastruktur politik, demokrasi liberal dan Islam. Demokrasi liberal adalah suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan badan legislatif lebih tinggi daripada badan eksekutif. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Perdana Menteri dan menteri-menteri dalam kabinet diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Dalam demokrasi parlementer, presiden menjabat sebagai kepala negara. Demokrasi liberal lebih menekankan pada pengakuan terhadap hak-hak warga negara, baik sebagai individu ataupun masyarakat. Demokrasi liberal sering disebut sebagai demokrasi parlementer. Di Indonesia, demokrasi ini dilaksanakan setelah keluarnya Maklumat Pemerintahan Nomor 14 November 1945. Menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Demokrasi Islam adalah keputusan kepada Tuhan dan melaksanakan wewenang sesuai dengan perintah Tuhan dalam batasan yang telah digariskan Tuhan. Perbedaan demokrasi Islam dan liberal. Demokrasi Islam, kedaulatan hanya pada Tuhan, manusia hanyalah khalifah atau wakilnya. Sedangkan demokrasi liberal, demokrasi didasarkan pada konsep kedaulatan rakyat. Masyarakat harus tunduk pada hukum Tuhan yang diberikan Rasul-Nya. Itu adalah demokrasi Islam. Dan demokrasi liberal pemerintahan memenuhi kehendak rakyat. Perbedaan prinsip. Demokrasi Islam menjadikan wahyu Tuhan sebagai kekuasaan tertinggi. Rakyat harus tunduk pada ketentuan wahyu. Menjadikan wahyu sebagai pemutus perkara. Sedangkan demokrasi liberal, demokrasi menjadikan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Demokrasi selalu menjadikan suatu mayoritas sebagai pemutus dalam musyawarah. Demokrasi menunjang tinggi kebebasan setiap warga negaranya. Model-model demokrasi. Yang pertama, orientasi yang terbagi menjadi demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan demokrasi sosial. Yang kedua, mekanisme pelaksanaannya, demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung. Perkembangan demokrasi di Indonesia. A. Dipandang dari orientasinya. Yang pertama, demokrasi masa revolusi 1945 sampai dengan 1950. Bisa disebut demokrasi pluralistik liberal. Kebersamaan di bidang politik, sosial, ekonomi. Yang kedua, demokrasi liberal yang berlangsung tahun 1950 sampai dengan 1959. Demokrasi yang menunjang tingginya kebebasan
dan individualisme dikenal dengan demokrasi parlementer. Ciri-cirinya, presiden dan wakil presiden tidak dapat digugat. Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah. Presiden berhak membubarkan DPR. Perdana Menteri diangkat dan diberhentikan presiden. Yang ketiga, demokrasi masa Orde Lama atau bisa disebut demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai dengan 1965. Demokrasi yang dipimpin oleh pemimpin negara di mana rakyatnya mempercayakan kepadanya untuk memimpin demokrasi di negaranya. Dominasi perannya presiden tetapi terbatas peranan parpol. Berkembang pengaruh komunis dan meluas peranan ABRI sebagai unsur sospol. Gagalnya gerakan G30 SPKI. Yang keempat, demokrasi masa Orde Baru atau bisa disebut demokrasi Pancasila yang berlangsung pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Demokrasi yang menaruh kepedulian besar terhadap keadilan sosial. Munculnya karena gagal gerakan 30 September 1965 atau bisa disebut PKI. Landasan timbulnya adalah landasan formil Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Jatuhnya rezim Soeharto karena demokrasi Pancasila 1998. Yang kelima, demokrasi masa reformasi yang masih berjalan sampai saat sekarang. Pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Pada zaman reformasi ini diharapkan tidak mengulang cara-cara yang dilakukan oleh rezim Soekarno dan Soeharto dengan upaya menghilangkan budaya korupsi, kolusi, nepotisme atau bisa disebut KKN. Membangun pers yang bebas dibatasi dengan norma-norma kebebasan berpolitik, berserikat, berkumpul. Demokrasi dapat dibedakan berdasarkan pandangan dari mekanisme pelaksanaannya. Yang pertama, demokrasi langsung dicirikan dengan penampakan kedaulatan rakyat yang dilakukan secara langsung. Yang kedua, demokrasi tidak langsung. Mekanismenya kedaulatan rakyat diwakilkan kepada lembaga perwakilan negara tersebut. Demokrasi di Indonesia. Sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945, sistem demokrasi yang dianut Indonesia disebut dengan demokrasi Pancasila atau suatu sistem demokrasi yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila yang terkandung pada Pancasila sebagai dasar negara. Dengan demikian, secara sederhana dapat ditegaskan bahwa demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang religius, humanis, nasionalisme, demokratis, atau menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah mufakat serta sosialis atau berkeadilan sosial. Demokrasi Indonesia adalah kedaulatan rakyat sebagaimana yang ditegaskan pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1945, menurut Harjono, mantan hakim MK, dalam konteks kedaulatan rakyat ini ada dua hal yang harus dibedakan. Yang pertama yakni kedaulatan yang masih berada di tangan rakyat dan kedaulatan yang telah dilimpahkan kepada MPR dan DPR atau dilaksanakan dalam kerangka Undang-Undang Dasar. Kedaulatan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara, maka lembaga-lembaga negara tersebut tidak boleh melaksanakan secara tanpa batas atau absolut. Batas-batasnya ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, demokrasi berjalan berdasarkan atas hukum. Mengacu pada ketentuan pasal 1 ayat 2 tersebut dikenal dua macam kedaulatan. Yang pertama, kedaulatan langsung melalui pemilu. Yang kedua, kedaulatan yang dilakukan oleh badan-badan perwakilan. Berdasarkan teori Hazairin dapat ditegaskan bahwa demokrasi Pancasila adalah demokrasi asli bangsa Indonesia atau masyarakat hukum adat atau desa. Sejalan dengan ini dikaitkan dengan sejarah lahirnya rumusan tanggal 29 dan 31 Mei serta 1 Juni 1945, maka ada pendapat yang menyatakan bahwa demokrasi Pancasila itu miniaturnya dapat dilihat pada sistem musyawarah mufakat, sila keempat Pancasila.
Demokrasi Pancasila acuannya adalah suara atau nilai kebenaran dan bukan suara mayoritas, sebagaimana yang dianut oleh sistem demokrasi liberal. Pemahaman seperti ini diperoleh ketika kita memahami makna yang terkandung dalam sila keempat Pancasila yang merupakan acuan normatif dan filosofis dari demokrasi Pancasila yang rumusannya menegaskan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Kata hikmah dalam rangkaian teks sila keempat tersebut mengandung arti kearifan, kebijaksanaan, kebenaran. Kebenaran tentunya ada bersifat relatif dan ada kebenaran absolut, yakni atau kebenaran yang bersumber dari Zat yang Maha Benar atau Allah Subhanahu wa taala. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Demokrasi masa revolusi 1945 sampai dengan 1950 atau bisa disebut demokrasi pluralistik liberal. Kemudian demokrasi masa Orde Lama 1950 sampai dengan 1959 atau bisa disebut demokrasi parlementer. Demokrasi masa Orde Lama tahun 1959 sampai dengan 1965 yang bisa disebut demokrasi terpimpin. Demokrasi masa Orde Baru tahun 1966 sampai dengan 1998. Dan yang terakhir demokrasi masa reformasi tahun 1998 sampai dengan sekarang. Oke, sekian, terima kasih. Itulah penjelasan tentang demokrasi dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.